Sang Sunan Kalijaga mendekatkan adiknya, dikawinkanlah empu dari Mojopahit ini dengan adiknya yang cantik adalah Dyah Ayu Sukawati. Dia adalah menjadi keturunan Mojopahit, termasuk empu-empu terakhir yang mana di sini adalah peninggalan Pusuk. Di saat kita memasuki areal candi, kita harus memasuki jalan setapak di mana ada hotel yang sudah tidak berpenghuni. Dan sehingga kita harus ekstra hati-hati karena yang pasti banyak jalan yang licin. Candi Sanggariti atau Songgoriti adalah sebuah candi yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Candi ini berada di dekat satu sumber air panas yang di sekitarnya terdapat tempat outbound Malang dan juga pasar wisata. Songgoriti adalah candi tertua di Jawa Timur yang belum diketahui secara pasti kapan masa pembangunannya. Diduga berasal dari masa pemerintahan Empu Sindok, yakni sekitar abad ke-9 sampai 10 Masehi. Ketika perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, sebagian tubuh candi berasal dari batu andesit dan yang dapat disaksikan saat ini merupakan bagian kaki candi. Candi Songgoriti berukuran 14,36 kali 10 meter, tinggi 2,44 meter. Terdapat relung atau cekukan pada tubuh candi yang digunakan untuk tempat berdirinya arca. Cekukan di sebelah timur adalah tempat untuk arca Ganesha yang kini arcanya tinggal sebagian. Sebelah utara sudah tidak memiliki arca karena hilang, dan relung barat arcanya sudah tidak menempel. Tapi tersimpan di lingkungan candi, arca tersebut adalah arca Agastya yang merupakan wujud lain Dewa Siwa. Karena bukti-bukti dari arca tersebut menunjukkan jika Candi Songgoriti merupakan bangunan candi yang bersifat Hindu beraliran Siwa. Di tengah candi terdapat lubang sampai dasar candi yang terisi air. Pada sisi sebelah timur candi terdapat mata air panas yang berwarna kuning yang berisi air tersebut mengandung belerang. Menurut cerita rakyat setempat, dahulu lokasi candi tersebut merupakan kawah dari gunung berapi yang mengeluarkan air panas, yang akhirnya datanglah Empu Supo yang membangun candi di atas kawah tersebut sehingga airnya tidak kemana-mana. Candi Songgoriti yang saat ini terlihat merupakan puncak dari candi, sedangkan badan candi masih terpendam dalam tanah. Candi Songgoriti merupakan peninggalan Empu Sindok, raja pertama kerajaan Medang yang berjaya sekitar tahun 929 sampai 947 Masehi. Legenda berdirinya Candi Songgoriti diperkirakan berdiri sekitar abad 9 sampai 10 Masehi. Legenda mengisahkan pembangunan Candi Songgoriti bermula dari keinginan Empu Sindok untuk membangun bagi keluarga kerajaan di arah pegunungan yang dekat dengan mata air. Mewujudkan keinginan tersebut, Empu Sindok memerintahkan keinginannya kepada Empu Supo, seorang petinggi kerajaan. Empu Supo akhirnya menemukan suatu kawasan yang sesuai dengan keinginan sang raja. Lokasi tersebut yang kini dikenal dengan kawasan wisata Songgoriti. Dengan restu Empu Sindok, pembangunan lokasi peristirahatan keluarga raja di Songgoriti pun dilakukan. Empu Supo membangun sebuah candi yang dinamai Candi Supo atau Candi Songgoriti. Tentang tiga sumber air berbeda suhu, saat berada di Candi Songgoriti pengunjung akan menemukan sebuah keunikan dari tiga sumber mata air. Terletak di bawah candi, tepatnya pada bagian ujung candi terdapat tiga sumber mata air dengan suhu yang berbeda. Masing-masing merupakan sumber air panas, sumber air dingin, dan air belerang dengan jarak yang tak begitu jauh. Legenda mengisahkan pada masa Candi Songgoriti masih digunakan sebagai tempat peristirahatan keluarga raja, mata air tersebut sering digunakan untuk mencuci keris bertuah milik kerajaan. Mengingat keris tersebut dianggap sebagai benda pusaka yang bertuah, sehingga mampu mengubah sumber mata air yang dingin berubah menjadi panas. Kini Candi Songgoriti dapat dikunjungi sebagai sebuah wisata sejarah yang menarik di Malang, khususnya Kota Batu, tepat di tengah kawasan Taman Rekreasi Songgoriti.
Aku tak delok. Ini adalah salah satu peninggalan prasejarah jadi Songgoriti. Candi Songgoriti ini adalah tempat dari sebuah petilasan yang ada di daerah Malang. Sang Sunan Kalijaga mendekatkan adiknya, dikawinkanlah empu dari Mojopahit ini dengan adiknya yang cantik adalah Dyah Ayu Sukawati. Dia adalah menjadi keturunan Mojopahit, termasuk empu-empu terakhir, yang mana di sini adalah peninggalan Pusupo. Karena apa? Di lembah Songgoriti ini adalah pemandian air panas. Dibutuhkanlah air panas itu untuk pembuatan keris. Empu ini adalah seorang pembuat keris era Mojopahit, yang mana banyak pesanan dari punggawa-punggawa dan prajurit-prajurit Mojopahit, termasuk pada kekalahan Hindu Mojopahit pada masuknya Islam karena pendekatannya lewat Sunan Kalijaga, yang mana saudara kami ini, saudara ini adalah salah satu warga sini yang dekat sekali bisa menceritakan Songgoriti tentang keberadaan pariwisata ritual dan pariwisata budaya. Monggo. Rahayu. Ya. Di tahun berapa ini Pak ditemukannya Candi Songgoriti ini Pak? Candi Songgoriti ini ditemukan oleh seorang warga Belanda bernama Van Ijervik ya, tahun 1789, sehingga candi ini memang pada waktu itu memang mungkin tertutup tanah, sehingga dengan penggalian dari waktu itu ditemukan dengan batu yang seperti ini yang diberikan nama yaitu Candi Empu Supo. Candi Empu Supo ini adalah salah satu peninggalan dari empu-empu dari kerajaan Majapahit yang terakhir. Sesuai apa yang tadi yang diceritakan oleh Bapak Jumadi, memang Empu Supo ini kawin dengan saudaranya Empu Supo ini kawin dengan adik Sunan Kalijaga, yaitu Dyah Ayu Rasawati, sehingga membuat keris. Adalah yang saya tahu ada dua, yaitu keris Nogososro sama keris Sengkelat, dimana keris itu adalah dari besi pemberian dari Sunan Kalijaga yang dibuat oleh Empu Supo, sehingga diberi nama Kiai Sengkelat. Itu yang saya bisa ceritakan. Iya. Terima kasih. Bisa ceritakan Pak, ini di daerah mana nih Pak? Ini adalah daerah Songgoriti, di mana Songgoriti adalah bagian dari desa Songgokerto. Jadi desa Songgoriti ada 3 pedukuhan, yaitu desa Pedukuhan Songgoriti, Tambuh, dan Songgokerto. Dan Candi Empu Supo ini berada di wilayah Songgoriti, yaitu di antara lereng Gunung Kawi sama Gunung Anjasmoro. Itu yang saya bisa tahu. Iya. Sebagai candi sendiri ini memang untuk pembuatan keris sendiri atau mungkin untuk tempat sembahyang atau gimana ini Pak? Semenjak ditemukan tahun 1786 ya, kurang lebih gitu, oleh seorang warga Belanda bernama Van Ijervik, itu di sini memang dulu mungkin ya untuk pemujaan agama Hindu. Sekarang menjadi tempat wisata yang terkenal dengan Candi Supo di Songgoriti. Jadi ada waktu-waktu tertentu memang warga Hindu melakukan ritual di sini dengan hari-hari besar atau hari-hari besar Hindu, karena ini adalah salah satu dari peninggalan dari kerajaan Majapahit. Tadi saya lihat itu kita lagi pas waktu kita masuk di sini itu kan kita lihat di sini seperti ada kayak hotel ya Pak ya. Ini memang hotel apa losmen atau apa itu Pak? Ini adalah hotel, itu adalah namanya Hotel Air Panas Songgoriti ya. Ini
adalah satu aset dari waktu sebelum Kota Batu jadi berdiri sendiri. Itu memang aset dari Kabupaten Malang. Setelah tahun 2018-19 ini sudah diambil alih oleh pemerintahan Kota Batu. Mungkin sekarang sedang mau renovasi ya. Direnovasi ya. Sekarang mau diobservasi dulu, mau dibangun lebih baik mungkin demikian. Iya. Karena situasi hotel sudah terlalu lama ini. Iya. Yang perlu banyak dibenahi mungkin, atau mungkin diganti dengan yang baru. Selama ini kalau yang jenengan tahu Pak, ada berapa untuk tempat-tempat situs-situs yang ada di daerah Malang sendiri? Kalau di daerah Malang sih banyak, itu ada Candi Jago di Tumpang, ada Candi Gendedes di Singosari, dan salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit ada di sini, yaitu Candi Empu Supo. Empu Supo ini ya. Iya. Ini adalah satu bagian dari candi-candi dari peninggalan Kerajaan Majapahit. Iya. Mungkin untuk Pak Jumaidina sendiri bisa ceritakan kenapa candi ini berdiri di tempat ini? Mungkin apa maksud dan tujuannya dari Empu Supo sendiri untuk membangun di Songgoriti ini, Pak? Mungkin ada sedikit tentang spiritual atau mungkin apa? Mungkin secara spiritual Empu Supo Ndriyo ini memilih Songgoriti ini karena di samping lembah ada air panas yang ada kandungannya belerang. Itu untuk proses pembuatan keris memang dibutuhkan. Jadi butuh suhu air yang panas untuk ini proses peleburan wesi aji atau wesi pulosani ini untuk mematangkan sebuah besi tua supaya untuk mengisi sebuah energi yang sangat baik dan maksimal. Yang mana Empu Supo ini di samping lembah ini sebagai spiritual atau tempat bertapanya dia, memang juga ada energi dari mata air itu sendiri sebagai untuk untuk kekuatan pengisian besi-besi yang untuk proses pembuatan pusaka-pusaka. Karena apa? Beliau adalah seorang empu yang banyak dipesan oleh prajurit-prajurit Mojopahit, dan salah satunya juga ada di Malang Selatan, namanya ini juga anak buah atau cantriknya Empu Supo ini bernama Ki Rekso Condro. Itu juga di Malang Selatan sana pembuat pusaka-pusaka andalan Mojopahit. Salah satu karyanya banyak dipakai oleh prajurit-prajurit Mojopahit akhir. Mungkin itu yang bisa kami ceritakan. Kalau mungkin bisa diberitahukan tentang masalah ini kan, di sini kan memang ada kayak sumber mata air ya Pak ya, sumber mata air yang panas itu kan. Iya. Untuk tempat penempaannya mungkin bisa dikasih tahu di mana gitu. Ya memang di sekitar sini. Sekitar sini ya. Ya makanya di sebelah itu dan di dalam ini kan ada banyak air panas. Nah ini adalah itu sebelahnya biasanya ini ada gubuk untuk penempaan pembuatan keris ya. Jadi untuk ini ngisi energi di air panas, juga nanti juga warangannya itu kan di air panas dulu, lalu kan dimasukkan sebuah isi spirit untuk energi pusaka itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Pak Jumadi untuk informasinya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih. Dan mungkin ada salah satu keinginan jenengan untuk tentang sesuatu budaya-budaya yang ada di daerah Malang sendiri itu seperti apa Pak? Gini, Malang ini adalah di samping kota pariwisata, juga kota peninggalan budaya, termasuk situs-situs kerajaan yang ada di Malang, termasuk cikal bakalnya ini Candi Badut, cikal bakal Malang, juga cerita Singosari dan Jenggolo. Ini adalah banyak situs-situs baik peninggalan Singosari, Mojopahit dan Kanjuruhan, ini perlu dilestarikan. Mungkin kami sebagai generasi penerus juga kami menghimbau kepada generasi muda atau pelestari budaya dan spiritual
jangan bosan-bosan memelihara peninggalan candi kita yang ditinggalkan oleh leluhur atau kerajaan. Perlu dilestarikan, dijaga kelestariannya untuk bisa cerita kepada anak cucu yang sedang ini belajar penggalian sejarah dan budaya. Oke, terima kasih banyak Pak Jumadi atas informasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu. Ya, salam Rahayu, Rahayu, Wilujeng selamat, Rahayu, selamat Sagung Murbeng dumadi. Matur nuwun. Itulah tadi sebuah cuplikan tentang Candi Songgoriti yang ada di Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.